wa tabi'in ajma'in ala ba'd. Sehat semua, teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara aman ya? Suara aman insyaallah. Aman. Ya, Insyaallah oke. baik, Ustaz. Karena pengajian Zoom ini kuncinya di suara. Kalau suara bermasalah ya bermasalah kefahamannya. Ya, yang lalu namanya kita banyak masalah, jadi info dari Telkomnya bermasalah, sehingga kita ada 5 kali putus. Kita nggak begitu, ini nggak sempat selektif ya. Sehingga nampaknya mungkin kefahaman teman-teman agak terganggu. Nanti kita ulangi secara general lah maraton gitu. Ya, tapi untuk pemanasan sambil nunggu teman-teman kita dulu biar tidak ketinggalan, kita kasih waktu sejenak untuk tanya jawab dulu. Kita persilahkan bagi teman-teman siapa yang ingin bertanya, kita persilahkan. Mangga. Saya Ustadz. Ya, mangga silakan. Ustadz, kan dari pembahasan yang lalu itu kita mengenal rukun Islam itu ada 5. Iya. Yang utama di situ adalah mengenai syahadat. Saya memaknainya, Ustadz kan mengatakan bahwa syahadat itu adalah Allah itu adalah segala-galanya. Yang baik-baik datang dari Allah. Kemudian yang buruk dari diri kita. Saya itu membayangkannya begini. Apakah benar pemikiran saya gitu? Mohon dikoreksi. Iya. Artinya gini, saat kita mendalami, memahami, dan memaknai bahwa Allah adalah segala-galanya sebagai rukun iman yang pertama, ya, artinya sesudahnya yang lain-lain, baik itu sholat, puasa, sedekah, haji, dan lain-lainnya, itu pasti akan menjadi baik. Artinya, kalau memang kita selama ini belum baik, berarti seperti Ustaz katakan, syahadat kita itu masih baru di lisan, belum menyeluruh. Dari antara batin dan antara raga, jiwa dan raga itu bersatu. Apa demikian, Ustaz? Iya, sudah benar seperti itu. Ya, seperti itu. Itu untungnya kita belajar ilmu hati itu di situ. Jadi kalau kita ini mohon maaf hanya belajar syariat terus, cara wudhu yang benar, batal wudhu ini sholat ini, rukunnya ini, itu kan sudah selesai dari masa SD dulu tah. Masa mau itu terus kapan selesainya? Nggak naik-naik kelas. Sekarang bagaimana syariat yang sudah diajarin, difahami, dijalankan, biar penjalanannya ini loh, pengamalannya ini loh, bermakna zohiron wa batinan. Menyatu antara dimensi batin dan dimensi zohir. Menyatu antara jiwa kita, diri yang gaib kita, dengan diri yang kasar kita, yang namanya jasmani ini. Itulah sejatinya Islam. Cuman tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah merasa cukup, sudah merasa sempurna, duduk di, mohon maaf nih, syariat saja. Tapi kalau Nabi sendiri nih, Bu Nita dan teman-teman, Nabi sendiri nggak ada istilah syariat, hakikat nggak ada, karena Nabi figur yang sempurna. Mengerti? Nabi itu begitu setiap tingkah lakunya, tingkah laku Nabi itu mencerminkan sudah totalitas laku syahadat tauhidnya. Totalitas la ilaha illallahnya sudah nggak bisa dipisah-pisah kayak potongan-potongan kita. Kalau kita kan lain di mulut, lain di hati. Lah. Sukanya begitu tah. Jujur-jujuran aja lah, nggak usah bohong. Ya apa enggak nih kita semua? Iya, mulutnya ngaku cinta, hatinya benci banyak toh. Mulutnya ngakunya sok-sok jujur, hatinya padahal banyak munafik. Sering kita begitu toh. Kalau Nabi tidak, Nabi manusia yang sempurna. Apa yang diactionkan dimensi zahir, ya jiwanya, hatinya, ruhnya ya seperti itu keadaannya. Jadi luar dan dalam sudah satu rasa, satu gerak, satu irama, satu fakta, satu suara, satu laku.
zahiron wa batinan, syariatnya Nabi itu di dalamnya terkandung hakikat dan makrifat, hakikat dan keihsanan. Lah, beda ketika jatuh di umatnya. Muridnya Nabi masih terbaik-baik ketika sahabat, lepas sahabat berkurang. Oke, tabiin berkurang. Lah, potongan kita nih generasi apa? Tabiin. Bukan berkurang lagi, berantakan. Bisa dimengerti. Nah, sehingga muncul istilah-istilah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kenapa? Faktanya semakin generasi ke sini, semakin Islam hanya banyak untuk pinter olahan kalimat di mulutnya dan pemahaman di pikirannya. Tapi fakta hati dan jiwanya dan kesadaran pikiran yang jernihnya berantakan. Ini loh, bisa dimengerti teman-teman. Jadi beda, Nabi dengan kita berbeda. Oke. Nabi begitu Allahu Akbar, total bunita. Allahu Akbar. Zahiron wa batinan. Sama. Kita mulut fasih, Allahu Akbar, tangannya, gerakannya mantap, hatinya. Ayo, jalan-jalan. Ke pasar. Ke pasar. Ya toh. Nginget masaknya gosong taga, ya toh. Mau macam-macam itu potongan kita. Paham apa enggak? Nah, kalau Nabi enggak begitu. 24 jam Nabi itu laku zohirnya menunjukkan fakta batin. Itulah yang dimaksud ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita ini mah setiap omongannya, gerak-geriknya sudah plek. Dia hakikatnya wahyunya Allah. Apa artinya? Ya sudah. Semua dimensi kesempurnaan sudah ngumpul dalam tampilan gerak-geriknya Nabi. Giliran sampai ke kita ternyata tidak seperti itu. Syahadat sudah, sholat tiap hari, zakat, puasa, haji bahkan 11 kali. Tetap aja nyuri, tetap aja korupsi. Ya apa enggak ini? Jujur-jujuran aja deh. Ya. Tetap aja suka gunjing orang. Tetap aja sering berlaku nggak adil. Nah, begitu. Ini yang salah Islamnya apa orangnya? Tentunya orangnya. Islam sempurna. Ya'lu wa la yu'la alaih. Yang nggak beres lah orang-orangnya ini. Ya apa enggak ini? Ya termasuk diri kita sendiri. Alhamdulillah dari kecil syahadat kok. Tapi faktanya ya tahu sendiri toh kita. Masa dirinya sendiri nggak ngerti. Lah gitu lah. Nggak usah ngomong orang, ngomong diri sendiri. Sebagai pijakan, oh aku ini Islam sudah puluhan tahun. Sholat juga alhamdulillah puluhan tahun. Bahkan sekarang udah angka berapa nih? 60, 70, 80 itu ya. Tapi kok kayaknya Islam kok rasanya kok begini-begini aja. Nah, itu bukti bahwa berarti Islam yang kita anut belum berbuah sebagaimana mestinya. Harus dikoreksi. Ada apa ini? Kalau Islamnya jelas sempurna. Ada apa dengan kita ini? Mana yang kurang pas? Ilmunya dipelajari. Maka saya sering pesan, ya belajarnya jangan fikih terus, enggak maju-maju. Salah Ustadz. Enggak, saya hanya bilang kalau gitu enggak maju-maju. Karena dirimu hanya melihat tampilan gerak dan bacaannya Nabi, tapi dirimu enggak pernah bagaimana belajar kesempurnaan duduknya hati dan pikirannya Nabi yang total menghadap ke Allah. Itu enggak pernah dipelajari. Paham apa enggak? Belajarnya hanya takbir yang benar begini, bacaannya Allahu Akbar begini, tapi hatimu tetap tidak takbir pada Allah, nggak diurusin dengan baik. Paham ini? Bedanya kita dengan Nabi sudah tahu? Iya. Nah, dah itu Bu Anita. Ya, oke, bagus pertanyaannya. Ya. Yang lain mungkin kita persilahkan. Ada pertanyaan yang lain? Ada Ustaz. Ya, mangga silakan.
Saya ingin tahu ini Ustaz. Iya. Ada kalimat bahwa halo? Iya. Mangga silakan. Ini Pak, orang-orang yang dekat dengan Allah nanti adalah orang-orang yang warok dan berzuhud di dunia. Iya. Itu Ustaz. Pertanyaannya apa ini? Warok dan zuhud itu Ustaz. Oh, itu pelajaran inti sudah. Sekarang kalau dibahas panjang, tapi saya ngasih rambu-rambu saja. Warok itu orang yang sudah dekat dengan Allah dan dia selalu menghindari maksiat. Pak Muhyiddin. Selalu menghindari maksiat. Dah itu aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti ada bahasanya sendiri. Zuhud itu orang yang hatinya selalu lurus pada Allah. Oke? Walaupun dia kerja di kantor, berdagang, bertani, oke? Dan semua profesi 24 jam hatinya lurus ke Allah. Itu bentuk kezuhudan tertinggi. Bahasa sederhana, zuhud itu selalu zikir pada Allah. Bahasa yang teman-teman lebih mudah terima, zuhud itu selalu laku kalimatut tauhid. Dah, itu aja jawabannya. Jangan panjang-panjang ya. Oke, satu lagi. Alhamdulillah sudah banyak yang datang. Waalaikumsalam. Silakan, mangga. Saya mau nanya. Ya. Kita kan tahu kalau misalnya kita nggak menjalankan perintah Allah, Allah itu kan akan murka atau marah lah ibaratnya. Nah itu tuh bentuk murka Allah kepada kita nggak menjalankan perintahnya tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Iya, oke. Kita sudah tahu pertanyaan bagus. Jadi sebagai orang yang beragama atau bahkan tidak beragama pun, selama kita manusia berpikiran sehat, nggak usah pakai agama dulu dah, nggak usah pakai agama dulu. Yang tanpa agama pun dia ngerti kok bahwa kita kalau bunuh orang itu nggak baik, ya toh? Tanpa kitab suci aja deh, pakai logika dan rasa saja, udah ngerti kok, ya toh? Di masyarakat bahwa zina itu nggak baik, orang itu udah ngerti kok, nggak usah pakai kitab suci dulu deh, pakai kecerdasan logika kita dan pakai rasa saja. Sudah terjawab. Nyuri milik orang, bakar rumah orang, merendahkan orang. Sebetulnya ini tanpa agama pun, logika dan rasa kita relatif sudah mampu menangkap itu. Aslinya seperti itu. Cuman diperkuat oleh Allah. Karena kayak apapun akal dan hati banyak dikamuflase oleh setan, jin, dan iblis, maka diperkuat dengan kitab suci. Ini loh perintah-perintahku, ini loh larangan-laranganku, sehingga semakin jelas. Gitu loh, akhirnya seperti itu. Lah, pertanyaannya, apa risiko ketika kita tidak taat pada Allah? Sederhana, jawabnya jangan panjang-panjang ya. Resiko kalau tidak taat pada Allah, kita sepakat toh? Ya. Sesuai Quran dan hadis, nanti saat di akhirat neraka. Satu, saat di dunia kena neraka dunia, punishment selama di dunia. Siapapun orang yang nggak taat pada Allah, berarti meninggalkan larangan. Menjalankan larangan, ya berarti tidak taat, tidak menjalankan perintah. Siapapun orang yang tidak pada zona semestinya, dia akan mendapat respon dari Allah, hatinya, pikirannya tidak tenang, tidak enjoy. Bisa dimengerti? Tidak tenangnya hati, tidak enjoynya pikiran dan hati, gundah, dan seterusnya. Gelombang pikiran dan hati negatif, auranya hitam. Itulah sejatinya. Bahasa sederhananya.
kata Allah, kamu sudah salah. Nah, ini nanti ada pelajarannya. Ini nanti ada pelajarannya. Sementara jawabannya seperti itu saja. Kamu sudah salah. Maka setiap bentuk pelanggaran apapun dari kita, walaupun orang nggak tahu, yang tahu hanya diri kita dengan Allah, tetap efeknya ke diri nggak enak. Kepikiran tidak enjoy, ke hati tidak enjoy. Semua bentuk ketidak-enjoyan hati dan pikiranmu, jiwamu, itu sejatinya Allah sedang tidak suka dengan dirimu. Bisa dimengerti? Walaupun tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi Allah selalu tahu apa yang kita perbuat. Jadi kalau hati gelisah berarti kita ada melakukan yang salah, yang tidak sesuai. Iya, pasti begitu. Minimal salah dalam mendudukkan hati, dalam melihat Allah dengan kesempurnaan dan keagungannya. Oke, bisa dimengerti. Semua kebelum mapanan hati dan pikiran, jiwa kita, hubungannya dengan Allah yang belum mapan, yang belum sempurna, efeknya diri ini nggak enak, teman-teman. Diri ini efeknya tidak enak. Bisa dimengerti ya? Nah, bisa, makasih Pak Ustadz. Ya, oke. Ini Agnia dari mana? Ini yang putranya Mas Randi ini? Iya Pak Ustadz. Oh iya. Bagus ya suaranya. Dari mana? Dari mana? Swiss ya? Swiss? Iya, lagi studi di Switzerland Pak Ustadz. Suaranya enak? Dari situ enak? Bagus Pak Ustadz, di sini sinyalnya alhamdulillah. Jadi bisa lancar. Berarti bagus ya. Lintas benua tapi tetap bisa ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke, ya bagus. Oke, kita langsung masuk ke materi teman-teman. Pertanyaan sudah habis. Ya. Yang lalu banyak treble kita ya. Kembali ke teks Mas Ulum. Kita kasih ulasan kilas general saja. Biar tidak salah paham nanti teman-teman. Ya. Rekaman tidak bisa dikirim. Kata admin terlalu banyak trouble. Jadi karena itu kita ulang sejenak biar teman-teman mendapat kefahaman yang bagus dan nanti insya Allah baru dikirim rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita yang lalu sepakat ya bahwa rukun Islam sebagaimana yang semua orang sudah tahu lah ya. Ada 5 apa saja waktu itu? Ya syahadat ya toh? Syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, haji. Dan alhamdulillah semuanya insya Allah sudah ini. Ya, tinggal kesempurnaannya. Nah, kita belajar ini untuk mencari kesempurnaan, menggapai kesempurnaan, menggapai mutu. Ya, mohon suaranya di mute semuanya biar tidak mengganggu saya. Semuanya di mute kecuali waktu ada tanya jawab ya. Ya, mohon di mute semuanya. Oke. Syahadat itu dari kata syahada, yashhadu, ya syahadatan. Artinya dalam bahasa kamus persaksian. Apa artinya? Persaksian. Nah, persaksian teman-teman. Orang Arab kalau menyebut ijazah tamat SD, SMP, SMU, S1, S2, S3, itu mereka nyebut namanya syahadah. Artinya bukti real, bukti nyata si siswa itu, si mahasiswa itu sudah benar-benar menjalankan semua syarat dan prasyarat yang menjadi tugas utama selama di SD, SMP sampai S3 tadi. Diberikan. Setelah itu, oh yes, lulus. Memenuhi syarat, memenuhi standar. Diberilah syahadah. Maka syahadah namanya bahasa kita ijazah. Bahasa Inggrisnya sertifikat. Kita nyebut sertifikat. Bukti real kita sudah menjalankan tugas-tugas kita. Nah, itu syahadah dalam konteks istilah, teman-teman. Dalam konteks keilmuan, teman-teman, syahadah juga sering dipakai untuk pengertian dalil.
kamu ngomong begini, apa dalilnya? Aina syahid, orang Arab akan bilang begitu. Fena syahid, mana buktinya? Nah, yang lalu saya sampaikan dalam bidang bahasa umpamanya, oh ini adalah isim fa'il, ini adalah mausul, ini adalah isyarah. Loh, orang yang pintar akan nanya, mana bukti kamu ngomong begitu? Mana syahidnya? Aina syahid? Nah, kalau pintar akan jawab, isim isyarah. Kama qala Ibnu Malik namanya. Bidzali mufradin mudzakarin asir bidzi wadhi tita'alal ungsak tasir dan seterusnya. Oke, alimtah, kamu pintar, ngomong berdasar dengan ilmu, sangat ilmiah. Oh, alhamdulillah. Apa ini? Oh, ini mubtada ini, jumlah ismiyah ini. Oh, aina syahid? Mana bukti kamu bisa ngomong begini? Kama qala Ibnu Malik namanya, karena ini contoh dalam bahasa. Iya, mubtadaun Zaidun wa azirun khobar. In qulda Zaidun adirun mani'tadar wa awwalun mubtadaun wasani dan seterusnya. Oh, alimta. Benar kamu. Omonganmu bisa dipercaya. Kamu ngomong punya dasar, punya bukti, punya saksi, punya dasar ilmiah. Nah, itu syahid, syahadat dalam konteks syahid juga digunakan untuk dasar ilmiah seperti ini. Nah, dari kata syahadat juga, orang kalau mati di perang apa? Teman-teman istilahnya, orang yang mati di medan perang apa namanya? Ya, yang karena Allah mutlak lurus ke Allah namanya syahid. Jamaknya syuhada. Nah, dah, itu dalam konteks bahasa. Nah, permasalahannya teman-teman, kembali ke syahadat kita. Syahadat dalam konteks ya istilah yang sebenarnya persaksian itu nanti kalau saya dalam-dalamkan ini sebetulnya yang bersaksi itu apa? Kalau syahadat doang kan pengertiannya ikrar, ikrar setia, ikrar kesetiaan untuk menjalankan sebuah komitmen. Nah, komitmen kita hubungannya dengan Allah. Maka syahadat adalah ikrar, janji sepenuh hati untuk berkomitmen dengan Allah. Tentang isinya adalah ya sesuai lafaz yang akan dilafalkan tadi. Jadi janji setia, sumpah setia untuk komitmen dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, itu syahadat. Asy-syahadah. Persaksian. Maka karena syahadat itu sumpah setia, ikrar setia, zahiran wa batinan, lahir batin, jasmani rohani, jiwa dan jasad sama-sama ikrar pada Allah untuk setia kepada Allah. Nah, ikrar inilah istilah bahasanya namanya syahadat. Persaksian zahir batin, ikrar zahir batin, komitmen zahir batin untuk menjalankan apa yang menjadi isi dari lafal syahadat itu nanti. Maka kemarin saya tanya, saat syahadat hakikatnya yang bersaksi, ya dua dimensi yang bersaksi. Dimensi zahir dan batin. Tapi sebetulnya hakikatnya, ini yang kalau sudah jadi, yang bersaksi adalah batin kita, jiwa kita, ruh kita, hati kita. Karena zahir hakikatnya ngikutin batin. Dan tidak sebaliknya. Tidak sedikit yang zahirnya bersaksi. Tapi hatinya tidak. Rohnya tidak, jiwanya tidak. Tidak sedikit. Karena itu teman-teman, pembuktian ikrar syahadat ini, laku syahadat ini nanti butuh proses waktu menuju kesempurnaan. Gitu loh, biar ngerti semuanya ini. Pertama kita harus beresin benernya syahadat kita dan arahnya. Yang kedua kita harus benerin laku keislaman kita. Kalau Islam sudah benar duduknya, kalau kita menjalankan semua syariat keislaman sudah berpondasi
Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah berpondasi la ilaha illallah. Dan semua bangunan keislaman didirikan, berdiri di atas la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Secara total dijamin sholatnya pasti benar. Dijamin zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua amaliyah syariatnya insya Allah dijamin benar. Tapi syaratnya pondasi tauhidnya harus dijalankan, harus benar. Pondasi syahadatnya harus benar-benar menjadi pondasi dari bangunan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan 24 jam kehidupannya. Nah, selama ini tidak sedikit dari kita. Syahadat tapi hanya demolot dan di akal pikiran. Tidak benar-benar menjadi praktikum real laku. Yang menjadi pondasi dari setiap aktivitas kebaikan kita. Maka efeknya seakan-akan kita Islam ini selalu hambar, masih dalam zona kehambaran. Bukan Islamnya yang hambar, kalau Islamnya sempurna. Cuman kita karena laku syahadatnya belum maksimal, tidak maksimal, laku tauhidnya belum maksimal, tidak maksimal, maka semua ajaran syariat yang benar mestinya menghasilkan hal yang luar biasa dalam hati dan pikiran kita dan hidup kita secara umum, tapi berpuluh-puluh tahun kita memeluk Islam rasanya relatif hambar. Islam tapi masih sering gundah. Islam tapi masih sering sedih. Hati pikiran nggak menentu, kayak orang hilang gitu deh. Kayak orang linglung nggak ngerti apa-apa. Mau kemana gue ini? Islam tiap hari sholat. Tapi hati pikiran ngambang. Ila aina ana. Mau kemana gue ini? Iya. Padahal duit punya. Kerjaan ada. Hati kok ngambang. Gundah. Ada sesuatu yang nggak enak. Itu tanda bahwa sejatinya semua amaliyah baik kita belum duduk pada pondasi tauhid yang benar. Belum duduk pada praktek real pondasi syahadat tauhid yang benar. Itu jawabannya, teman-teman. Juga Islam, mohon maaf, nyuri jalan, ya toh, korupsi jalan, ngomong jelek tambah subur, ngomong jeleknya orang tambah kenceng, suka gunjing ya masih. Pokoknya yang begitu jalan terus, Islam. Ini sejatinya jawabannya sederhana, teman-teman. Ini mah bukan salah Islamnya. Salah diri kita saat mengamalkan ajaran Islam demi ajaran, demi ajaran, demi ajaran, demi ajaran. Duduknya hati dan pikiran kita, zahir batin kita belum pada totalitas pondasi la ilaha illallah. Belum pada totalitas pondasi asyhadu alla ilaha illallah. Maka efeknya ya mohon maaf seakan-akan ya begitu yang kita tahu pada diri kita. Kayak formalitas begitu agama ini kayaknya. Mohon maaf, itu salah kita sendiri sejatinya, teman-teman. Salah kita sendiri. Di mana salahnya? Nanti saya kupas satu persatu biar kita ngerti. Salah satu salahnya makna syahadat, arah syahadat, makna tauhid, arah tauhid, dan implementasi tauhid. Bagaimana caranya? Kita juga sejatinya belum tahu benar kok. Ini juga salah satu pondasi kenapa
makna keislaman tidak ideal pada diri kita dan kehidupan kita. Keropos hati kita, pikiran kita. Sukanya hanya ngomong surga, surga, surga. Tapi fakta hati pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan yang dijalankan hanya bernuansa formalitas. Itu kebanyakan begitu, tidak sedikit. Nah, bagaimana Ustadz? Ini namanya perjalanan spiritual. Ya terus maju. Jangan berhenti. Terus berusaha. Terus belajar. Insya Allah step by step akan menemukan posisinya yang sebenarnya. Akan menemukan kesempurnaan. Yang penting mau belajar. Yang repot sudah nggak pinter, ngerasa pinter, nyalain orang, sudah ngerasa sempurna. Habis dirimu di hadapan Allah nanti. Banyak loh. Orang nggak bisa ngerasa pinter. Banyak apa enggak? Saya tanya nih. Iya. Sudah ngerasa cukup, udah pinter, udah alim. Surga gitu aja. Banyak loh di antara kita. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita nggak begitulah. Ya, dah itu syahadat. Kemudian diangkat Mas Ulum, diangkat. Nah, ini takut nanti yang lalu. Nah, soal lafaz syahadat teman-teman nih. Lafaz syahadat alhamdulillah sudah hafal semuanya. Ya, alhamdulillah udah dari PAUD kita udah hafal insya Allah ya. Dari kecil bahkan sebelum masuk PAUD sama orang tua kita udah kalimat paling awal sering dihafalin ya. La ilaha illallah ya toh. Atau asyhadu alla ilaha illallah atau minimal Allahnya lah. Nah, saya tidak akan menjelaskan detail karena yang lalu sudah dijelasin. Saya hanya menggarisbawahi saja sebagai pengganti gagal video yang lalu. Teman-teman, lafaz syahadat yang disyariatkan oleh hadis, oleh agama kita melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya udah hafal. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, artinya udah tahu semuanya. Asyhadu, saya bersaksi. Hanya ada saran dari saya, teman-teman, saat kita melafalkan asyhadu, aku bersaksi, tolong jiwa dan zahir kita menyatu dalam kefokusan. Totalitas fokus lewat rasa dan sadar pikiran kita. Asyhadu. Tolong jangan keluar pikirannya dari fokusnya ke Allah. Rasanya ke Allah. Asyhadu. Jadi diri benar-benar mulai ngadep ke Allah. Dan sering lakukan ini. Terutama jam-jam malam. Terutama lagi habis tahajud. Sesering mungkin. Tajdidus syahadah akan semakin bagus banget. Pondasi keislaman, keimanan kita. Melafalkan asyhadu. Aku bersaksi ya Allah. Zahiran wa batinan. Syukur sambil dipejamin mata. Bentuk dari pengen menjiwai, menghayati apa yang diikrarkan oleh mulut hatinya dan mulut dohirnya yang sudah menjadi satu rasa dan irama. Asyhadu, aku bersaksi. Sehingga sudah tidak ada pisah antara zahir dan batin. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi apa? Allah ilaha illallah. Bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Hati total, mulut total, pikiran total, rasa total, penjiwaan total, penghayatan total, duduk di jiwa yang enak. Asyhadu alla ilaha illallah. Hatimu harus paham apa yang kamu ucapkan itu. Jiwamu harus paham bahasa Arab ini. Oke? Pikiranmu harus paham dengan apa yang kita ikrarkan yang notabene berbahasa Arab ini. Zahir batin harus satu rasa. Karena ini sumpah tertinggi kita pada Allah.
Karena ini ikhlas setia kita tertinggi pada Allah. Maka butuh penjiwaan. Biar nur kemakrifatan dari Allah, nur keislaman, keimanan, keihsanan cepat dikirim oleh Allah lewat totalitas penghayaan, penjiwaan, kefahaman, pengertian tadi cepat dikirim di hati dan pikiran kita. Jangan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Itu mah anak kecil lah teman-teman. Ayo. Coba nanti mulai malam ini bangun tahajud, ya, syahadat dalam sholatnya dijiwai. Habis tahajud pun tajdidus syahadah selalu asyhadu alla ilaha illallah. Biar menancap di hati dengan dalam. Biar menancap di alam kesadaran pikiran dengan dalam dan kuat. Sehingga zahir batin kita menjadi tancapan satu rasa, satu makna, satu kesadaran, satu tekad, satu komitmen tentang makna la ilaha illallah. Teman-teman harus sering ini harus sering dilafalkan. Ya diulang. Oke, bisa dimengerti. Di habis sholat tahajud itu loh. Sebelum macam-macam dikirnya, syahadat dulu berapa kali, minimal sekali kek. Oke. 3 kali, syukur berapa kali, yang penting ikhlas. Oke. Biar hati, pikiran, zahir batin tertata dengan baik. Mendapat nur, keislaman, keimanan dari Allah. Nah, nanti rasanya udah mulai beda. Sembarangan. Apaan begitu? Perlu penjiwaan. Perlu penghayatan. Perlu kefahaman. Perlu pengertian. Perlu kesadaran. Perlu rasa. Perlu ketenangan. Perlu keheningan. Biar makna syahadat secara ma'ani, secara nilai-nilai abstraknya cepat masuk ke relung hati kita. Ke relung pikiran, kesadaran kita. Sehingga berefek ke semua sendi, gerak-gerik laku zahir kita. Gitu loh. Arahnya ke situ teman-teman. Bisa dimengerti ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Faham semuanya insya Allah? Ya oke. Naikin lagi Mas Ulum. Naikin lagi. Ini penekanan tentang syahadat. Terus. Nah kemarin ini kan. Sampai ini kan kemarin. Nah nih. Singkat ini. Pertanyaan. Bagaimana Ustadz cara mendudukkan hati kita dan pikiran kita, ya, hati dan pikiran dalam praktek syahadatut tauhid ini, dalam praktek kalimatut tauhid ini, bagaimana Ustadz cara mendudukkan hati dan pikiran? Teman-teman saya kasih tahu. Nanti akan ada bahasan lebih panjang lebar. Dimensi kita ini ada dimensi zahir, physically, jasad, selongsongan ini loh teman-teman. Ini yang waktu mati akan busuk itu loh. Ya, yang dikubur di tanah itu loh. Itu jasad itu. Ya, hakikatnya diri kita bukan yang jasad itu. Tapi diri kita yang sejati sebetulnya jiwa namanya. Roh namanya. Ya. Diri gaib namanya, nafas namanya, yang bersifat nur, yang bersifat cahaya, yang umurnya roh ini sudah miliaran tahun. Jadi kita ini umurnya, diri kita yang sejati, yang sebenarnya udah lama sekali. Sebelum alam semesta dibuat, roh kita sudah dibuat oleh Allah. Diletakkan di alam namanya alam arwah. Semua roh para nabi, rasul, dan semua roh anak manusia, dan roh apapun di alam semesta diletakkan di alam arwah oleh Allah. Kalau menurut penelitian modern nih,
Alam semesta ini diprediksi sudah umur 17 miliar tahun. Berarti roh kita nih paling tidak sudah umur 17 miliar tahun. Tapi roh kita saat di kandungan dimasukkan sesuai jadwalnya masing-masing dari Allah. Setelah di kandungan dikeluarkan di dunia bersamaan dengan dimensi zahirnya ini. Harus melewati keadaan hidup di dunia ini. Bareng antara yang gaib dengan yang zahir. Nah, begitu mati, yang zahir busuk dulu nanti. Sampai dia busuk, yaumul ba'ats ditemukan lagi oleh Allah. Jadi perjalanan kita ini panjang. Jadi hidup itu perjalanan. Alam arwah, alam kandungan, alam dunia. Setelah itu kita akan melewati alam barzakh. Oke, setelah alam barzakh yang zahir dan yang batin ditemukan lagi. Masuk ke zona mahsyar. Sudah akhirat ini. Nah, setelah mahsyar diadilin oleh Allah, kemudian endingnya surga atau neraka. Nah, jadi umur kita udah miliaran tahun aslinya. Secara ruhiyah, secara jiwa. Dari sisi hati. Dari sisi zahir ya ini. Zahir ini hanya nemenin selama kita hidup di dunia. Dan terus nanti sampai sana. Menurut ayat Quran. Sampai surga dan neraka. Akan dibangkitkan lagi. Ya, kecuali di alam arwah. Nah, begini maksud saya teman-teman. Nah, dimensi jiwa kita, dimensi ruh kita, dimensi nafsu kita. Kalau orang Arab menyebut nafsu. Al-Qur'annya nafsu. An-nafas. Dalam bahasa Indonesianya jiwa. Atau Al-Quran kadang sering menyebut ruh. Kadang sering menyebut hati. Hakikatnya sama itu sejatinya. Fungsinya aja yang berbeda-beda. Nah, dalam jiwa kita ada dimensi relatif paling penting. Yaitu hati dengan akal. Hati dan akal ini juga nggak bisa dipisahkan. Karena ini selalu take and give, imbal balik, sistem. Ya, hati dan akal yang terpenting dari jiwa kita. Unsur dua ini yang paling penting dan sangat penting. Maka yang diurusin agama, 30 juz Quran dan hadis, itu sejatinya kalau kita teliti, pengen bersihin diri kita. Yang gaib ini loh teman-teman. Yang intinya ada di hati dan di akal. Kalau hati dan akal sudah bersih, teman-teman, pasti dijamin mutu siapapun akan berakhlakul karimah. Kalau hati dan pikiran sudah bersih, pasti akhlak-akhlak yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan akan otomatis dihindari dan terhindari. Kalau hati dan pikiran bersih, sudah dijamin mutu. Insya Allah siapapun akan selalu menuju ke kesempurnaan, ketaatan menuju kepada Allah. Baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Tapi perlu hati dan pikiran yang jernih. Kemudian ada pertanyaan begini. Ustadz, untuk biar hati dan pikiran bersih itu gimana? Kan begitu atau pertanyaannya? Jawabannya singkat. Untuk membersihkan hati dan pikiran, untuk membersihkan jiwa, Al-Quran ngajarin kita. Coba. Qad aflaha man zakkaha. Sudah hafal semua toh? Ya, untuk membersihin jiwa, hati dan pikiran adalah harus membersihkan jiwa kita. Caranya gimana Ustadz? Caranya sebetulnya sederhana kalau secara teori. Setiap nafas kita, setiap amal kita, setiap aktivitas kita harus mengimplementasikan, harus laku real dari la ilaha illallah. Harus mempraktekkan, mengamalkan syahadat tauhid kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Caranya gimana Ustadz? Kan gitu toh? Pasti pertanyaannya.
Biar hati pikiran bersih, biar jiwa bersih, sehingga bisa jadi orang yang khusyuk, sehingga bisa jadi orang yang selalu bisa menjalankan perintah dan selalu meninggalkan larangan Allah dan terhormat di mata semua makhluk dan terhormat di mata Allah. Caranya gimana, Ustadz? Nah, ini dia pertanyaannya. Caranya adalah harus praktek, harus laku. Laku itu artinya kebiasaan dalam setiap kebaikan kita harus selalu mengamalkan tauhid, gitu loh maksudnya laku itu. Oke. Jadi menjadi konsekuensi 24 jam, teman-teman. Laku tauhid adalah menjadi konsekuensi 24 jam kehidupan kita. Kalau ini benar duduknya, maka umat Islam akan menjadi bermutu semua. Nggak ngomong doang. Tapi jadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadi orang yang jujur-jujur. Jadi orang yang sabar. Jadi orang, pokoknya benar-benar innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya benar-benar karimah. Budinya benar luhur. Karena hati dan pikirannya memang sudah bersih. Ini yang sebetulnya pengen diberesin oleh agama kita. Oleh Quran dan hadis. Gitu loh teman-teman. Karena kalau hati pikiran sudah beres, beres semuanya hidup ini. Gitu loh. Nah, pertanyaannya ini. Bagaimana cara mendudukkan hati dan pikiran saat praktek tauhid? Ini penting ya, harus paham ini. Ayo, coba. Ini yang pertama ini. Coba. Perhatikan dengan baik, teman-teman. Untuk praktek tauhid itu begini. Tapi ini tidak mudah, butuh proses. Oke? Butuh proses, step waktu. Tidak ada masalah. Step itu namanya perjuangan. Yang repot sudah nggak paham, nggak ngerti, ngerasa pinter, surga aja pikirannya. Kebangetan itu. Gitu loh. Ya. Coba cermati dengan baik. Bagaimana untuk mengimplementasikan real atau laku real dari kalimatut tauhid, syahadatut tauhid itu bagaimana? Nih, yang pertama yang harus diperhatikan. Saat melakukan perbuatan baik apapun lah. Mau sholat, zakat, puasa, haji, umroh, mau nyapu, mau nyuci, mau makan, itu baik semua itu. Mau BAB, mau pipis, itu baik itu, amal baik itu. Ya, tidur itu amal baik itu. Karena tidur itu memang oleh Allah disuruh kita waktunya tidur biar badan kita istirahat. Ya, yang repot udah badan capek nggak mau tidur, itu salah, zalim. Maka tidur termasuk perbuatan baik. Oke, istirahat perbuatan baik. Yang repot kalau 24 jam istirahat terus, itu repot itu. Ya. Ya, jadi semua perbuatan baik, ya, saat kita melakukan perbuatan baik apapun, belajar begini jelas baik lah. Ya, di hati kita dan pikiran kita. Di mana tadi? Di hati dan pikiran. Ada totalitas rasa dan sadar Allah. Teman-teman, saya kasih tahu, hati ini, substansi fungsi hati itu rasa. Nah, rasa ini nanti kalau masih kotor, nanti akan ada kajian lebih dalam. Rasa kalau masih kotor, rasanya itu ngalur ngidul ngetan ngolon. Rasanya ngembang kemana-mana. Banyak cabang-cabangnya. Itulah nanti muncul suudzon, muncul benci, muncul iri, muncul dendam, muncul ya itu kembang-kembang rasa, kembang-kembang rasa. Itu tanda hati masih kotor. Itu tanda setannya gede-gede di dalam hati kita. Nah, nanti hati ada titik hati itu bersih suci. Rasa-rasa yang begitu semua udah dihilangin oleh Allah. Kenapa? Karena efek dia sering laku la ilaha illallah. Jadi buahnya kebersihan hati, kebersihan pikiran, jernihnya hati, jernihnya pikiran. Caranya saat melakukan baik, hati ini berarti rasa harus ngerasa tentang Allah total.
Selain Allah jangan sampai masuk zona rasa kita. Rasa suami, rasa istri, rasa anak, rasa jabatan, rasa pahala, rasa surga, rasa bidadari, rasa kesuksesan, rasa harus pergi semua dari hati kita. Yang ada rasa diperuntukkan tentang dan untuk dan pada dan menuju dan menghadap dan lurus kepada Allah. Rasanya diisi tentang makna Allah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Alam rasanya itu loh. Ini perlu latihan yang ketat, teman-teman. Ini butuh waktu. Oke, jadi rasa apapun di dalam hati diusir semua. Dikosongkan semua. Hanya rasa tentang Allah. Loh. Mengerti? Kenapa? Karena rasa-rasa selain Allah cukup di luar hati saja. Di dinding hati yang luar. Di luar pintu hati saja. Adapun pintu hati ke dalam semua total diisi dengan rasa tentang Allah. Rasa ngadep Allah. Rasa sowan Allah. Rasa lurus pada Allah. Rasa ketemu pada dan tentang dan hal Allah. Dan lanjutin sendiri. Itu dari sisi hati. Dari sisi pikiran, yang pikiran substansinya adalah kembang-kembang pikiran. Mikir ini, itu, pingin ini, itu. Maka setan markasnya paling besar adalah di akal, teman-teman. Setan, iblis, jin itu markas terbesarnya di zona akal kita. Dan juga di hati. Oke. Maka setan ganggunya nggak repot-repot. Pegang bagian substansi akalnya dan hatinya. Habis diri kita akan tidak sampai kepada Allah. Mau sholat, mau zakat, mau apa. Tetap aja sampainya masih pada zona yang kasar. Zona makhluk. Belum masuk ke relung yang dalam. Sampai rasa tentang Allahnya itu sendiri. Nah, tuh. Nah, kalau akal bagaimana, Ustaz? Akal sama. Substansi akal itu adalah kesadaran. Sadar itu kalau sudah total berarti itulah bentuk kesucian akal kita. Nggak ada kesadaran, pikiran macam-macam apapun selain Allah. Jadi sadarnya total hanya ke Allah. Akal sadarnya total ke Allah. Hati rasanya total ke Allah. Sehingga akal dan hati menjadi satu irama, satu rasa. Satu kehuduran, satu kehadiran pada Allah. Dalam setiap melakukan kebaikan. Fakta hati dan pikiran yang menjadi instrumen terpenting dalam jiwanya. Bisa duduk praktek seperti itu. Ini syarat untuk laku. Tauhid itu seperti ini. Duduknya hati dan pikiran, teman-teman. Oke, saya ambil contoh. Ini air minum. Saya ngasih ke orang. Hati saya total rasanya Allah. Pikiran saya kesadaran Allah. Enggak ada maksud mohon maaf. Pengen ini itu enggak ada. Pengen dilihat orang enggak ada. Pengen dilihat atasan enggak ada. Pengen dianggap orang baik enggak ada. Pengen dapat pahala enggak ada. Walaupun pahala diimani. Tapi enggak boleh pahala mengganggu kejernihan hati hubungannya dengan Allah. Pahala itu buah dari Allah lah nanti. Kalau Allah mau dapat di hati dan pikiran, pahala otomatis. Tapi pahala nggak harus ditampil-tampilin di alam hati dan pikiran. Oke, di hati pikiran Allah. Nggak ada bayangan bidadari di sana.
Gak ada bayangan surga di sana. Hati pikiran harus total dalam penguasaan rasa dan sadar Allah. Minum ini saya kasihin ke orang. Total ke Allah. Saya tidak ada rasa apapun di luar Allah. Bersih toh berarti? Ya, nggak ada rasa apapun toh selain Allah. Rasa pahala, rasa surga, rasa bidadari, rasa biar diomong orang saya dermawan. Nggak ada semua. Udah kita usir dari hati kita. Karena hati kita rasanya hanya total ke Allah. Pikiran kita kesadarannya hanya total ke Allah. Ini praktek tauhid yang pertama. Hati dan pikiran harus duduk begini teman-teman. Kalau tidak teman-teman, sampai puluhan tahun kita mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Hati kita terus ngambang. Hati kita terus tidak menentu mau kemana hati ini berlabuh. Karena sejatinya Tuhan kita belum benar di hati kita. Maka efeknya seperti itu. Bisa dimengerti. Nah, ini yang pertama. Jadi syarat pertama untuk mengamalkan atau mempraktekkan atau laku atau implementasi real dari kalimat ikrar la ilaha illallah atau kalimatus syahadat, ikrar syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama yang harus dicamkan semuanya, hati total rasanya ke Allah. Pikiran total kesadarannya ke Allah. Tidak ada motif apapun di luar Allah. Nggak ada tujuan apapun di luar Allah. Tidak ada target apapun di luar Allah. Tidak ada rasa apapun di luar Allah. Tidak ada kesadaran apapun di luar Allah. Hadza huwa ma'na tatbiqut tauhid as-sahih. Inilah arti, makna, praktek, laku tauhid yang benar. Nggak hanya ngomong doang. Oke, ini satu. Ini butuh proses teman-teman. Prosesnya panjang ini. Harus ilmunya, paham, ngerti. Banyak nanti ilmunya. Nggak sekedar prediksi saya untuk menyelesai belajar ini 2 tahun mungkin kita baru selesai. Ya, untuk dapat kefahaman. Makna-makna yang dalam. Secara ruhiyah. Dari zahir syariat yang sudah kita pelajari dari kecil. Oke, yang kedua apa ini yang kedua? Kalau ya sudah sama. Yang kedua ya berarti memperkuat aja. Kosongkan dari rasa dan sadar selain Allah. Baik berupa tujuan, target, motif, rasa. Ya udah, sudah nggak ada itu. Melakukan kebaikan pengen ini, pengen itu. Sudah nggak ada lagi. Pokoknya Allah itu aja. Rasa sadarnya total ke Allah. Sudah nggak pengen apapun di luar itu. Nggak ada motif apapun di luar Allah. Nggak ada tujuan target apapun di luar Allah. Nggak ada rasa apapun di luar Allah. Nggak ada kesadaran apapun di luar Allah. Berarti syarat kedua sudah kita penuhi. Nah, tuh untuk implementasi tauhid harus seperti ini. Yang ketiga, coba teman-teman. Yang ketiga. Nah, nih yang ketiga ini agak berat, tapi nggak berat sebetulnya nggak berat. Teman-teman, kita selama ini saat menjalankan kebaikan apa-apa, selama ini yang saya tahu, contohnya saya sendiri, setiap melakukan kebaikan itu saya berbuat baik, saya sedekah, saya salah Ustadz. Secara syariat sebetulnya tidak, memang kalimatnya begitu. Tapi Allah ngajarin bahwa sholatmu itu milikku loh, ibadahmu itu milikku loh, hidupmu itu milikku loh, matimu itu milikku loh. Kurang jelas apa ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua sealam semesta ini milik Allah. Termasuk amal kita, hakikatnya milik Allah. Karena kita bisa berbuat baik, itu teman-teman, karena Allah memberi hidayah pada kita. Karena Allah memberi taufik inayah pada kita.
Karena Allah memberi fadl, karunia pada kita. Karena Allah memberi rahmat pada kita. Karena Allah mengizinkan perbuatan baik berlaku pada diri kita. Jadi sejatinya yang ngirim perbuatan baik itu ya Allah. Diri kita yang mendapat enaknya. Gitu loh, ngerti nggak? Enak berupa sehat. Enak berupa bisa sholat. Nikmat berupa duit. Nikmat berupa jabatan, nikmat berupa anak, nikmat berupa istri, nikmat berupa cucu, nikmat berupa lancar bisnisnya. Oke, nikmat berupa sukses, nikmat berupa bisa dan mampu sholat. Niat apa? Nikmat bisa mengerjakan sholat sunnah. Oke, nikmat bisa belajar. Nikmat bisa puasa sunnah, dan seterusnya. Tolong hati dan pikirannya didudukkan bahwa kitalah sejatinya yang mendapat kebaikan dari Allah. Sehingga biar posisinya Allah Maha yang sempurna. Biar posisinya Allah Maha yang agung. Posisinya Allah Maha yang pemberi hidayah. Kita yang diberi hidayah. Posisi Allah Maha yang pemberi rizki. Kita yang diberi rizki. Posisi Allah adalah Maha yang menjadikan orang itu baik dengan hidayahnya. Kita yang mendapat kebaikan dari hidayah. Dan seterusnya. Sehingga posisi kita pada posisi yang diuntungkan oleh Sang Maha Sempurna ini. Oleh Sang Maha Besar ini. Biar nggak kebalik-balik. Baru bisa sholat aja sok sombong, belagu, ego, gue udah sholat, seger. Ya toh, terus ngerasa wah. Teman-teman, itu mah baru latihan mendudukkan hatinya belum benar. Salah Ustadz, itu proses, saya nggak nyalain. Kapan Tuhanmu kamu pandang sebagai Tuhan yang memberi kebaikan pada dirimu? Kenapa Tuhan kita selalu kita dudukkan seakan-akan kita selalu setor kebaikan pada Allah? Padahal kebaikan itu yang ngirim Allah, namanya nikmat. Namanya fadl, namanya rahmat. Bagaimana kita tidak mampu mendudukkan hati dan pikiran dan berterima kasih atas kebaikan demi kebaikan Allah tiap nafas kita pada diri kita. Dan duduk melihat kebaikannya Allah, melihat Allahnya yang sudah berbuat baik. Kenapa tidak begitu? Kenapa di hati dan pikiranmu selalu ngomong lewat rasa dan sadarmu, aku sudah berbuat baik di hadapan Allah. Seakan-akan Allah butuh kebaikanmu begitu? Allah butuh kebaikan kita begitu? Nah, di sini ini proses. Ini masih proses dasar sekali dalam tauhid, teman-teman. Jadi siapa dirimu dan Allahmu aja masih berantakan duduknya. Nggak ngerti yang ngasih makan kita ini Allah. Yang ngasih minum kita ini Allah. Yang ngasih kita bisa pipis itu Allah. Yang ngasih kita bisa BAB itu Allah. Yang nidurin kita itu Allah. Yang memakein baju kita ya Allah. Yang ngasih baju kita ya Allah. Yang ngasih jabatan kita ya Allah. Yang menjadikan kita mampu sholat ya Allah. Kenapa Tuhan kita tidak didudukkan yang tinggi, yang sempurna? Justru diri kita yang merasa penting, yang merasa gede di hadapan Allah. Merasa mampu sudah melakukan kebaikan. Keren sekali. Nggak paham-paham. Para pelaku tauhid yang sejatinya tauhid harus duduk rendah di hadapan Allah. Harus duduk zero di hadapan Allah.
harus kosong blong di hadapan Allah, harus rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Yang besar hanya Allah, yang tinggi hanya Allah, yang sempurna hanya Allah. Diri kita yang diberi percikan kesempurnaan Allah untuk memberi kemanfaatan pada dimensi kehambaan kita. Termasuk bentuknya sholat, zakat, puasa, haji, Islam, iman, dan keihsanan itu sendiri. Nggak paham-paham kita ini. Maka syarat laku tauhid yang ketiga, cermati dengan baik ini. Dimensi kehambaan tidak dilihat oleh diri. Maksudnya gini, jadi tolong saat berbuat baik teman-teman, tolong hatimu, jiwamu, jiwa kita, hati kita, rasa kita, kesadaran kita, jangan sampai ngomong aku berbuat baik. Ini mah level SD teman-teman. Salah Ustadz, proses, saya nggak nyalain. Proses. Tapi kalau dari kecil sampai tua begini ya Masya Allah dong. Seumur-umur kok kelas SD terus, kapan pinternya? Kapan fahamnya tentang Allah dan dirinya? Kapan fahamnya dirimu yang rendah, yang hina dina itu? Dan kapan memahami Allah sang maha sempurna, sang maha raja di raja? Kok tidak didudukkan menjadi kesempurna dalam kesempurnaannya? Dalam kebesarannya, dalam keagungannya. Walaupun tiap hari Allah Akbar, tapi fakta hatimu, kita lebih gede dari Allah kok di hati dan pikiran. Bagaimana bisa begitu? Wong Allah pengen buktikan la ilaha illallah itu di hati dan pikiranmu, bahwa yang besar hanya aku Allah, yang agung hanya aku Allah, dan dirimu adalah zero, tidak ada apa-apanya. Nah, karena itu untuk merealisasikan ini hati dan pikiran harus duduk saat berbuat baik. Jangan sampai ada pengakuan aku berbuat baik. Ini kalau mau duduk di tauhid begini teman-teman. Diri jangan melihat diri. Saya ngasih ini, sodakoh ini. Nggak usah hatimu, pikiranmu ngomong aku Ahmad, aku Ibrahim, sodakoh. Hatimu, pikiranmu sudah tidak berlaku itu. Yang ada ini kebaikannya Allah. Oke? Berupa sodakoh. Aku mendapat kebaikan. Namanya sodakoh. Yang harus diberikan kepada ABCD. Perbuatan baik ini sudah tidak mau dilihat oleh dirimu, hatimu, pikiranmu, yang disandarkan pada dirimu. Karena dirimu, jiwamu, hati dan pikiranmu sudah paham. Ini mah sejatinya perbuatan baiknya Allah. Dengan hati, diri, jiwa, pikiran tidak mengakui peran aktifnya diri, balik menyandarkan, menetapkan, mengembalikan perbuatan Allah, maka yang kelihatan di hati dan pikiranmu yang sudah bersih kosong dari apapun di luar Allah tadi, di situ kelihatan perbuatan baiknya Allah pada makhluknya. Hatimu ngerti dan diri faham, berarti sejatinya inilah makna yang memberi rizki Allah. Oke. Bisa dimengerti. Semua kebaikanmu karena pertolongan Allah. Hatimu sudah semakin paham. Kalau tidak laku ini teman-teman, sampai mati deh. Saya jamin itu. Saya jamin deh. Kita nggak akan paham makna tauhid dalam pengertian implementasi real. Hanya tauhid ngomong di mulut doang. Karena fakta hatimu masih gede kepala. Perbuatan Allah yang begitu sempurna,
yang sudah memberi nikmat, rahmat, fadl, hidayah, taufik, inayah, daya dan kekuatan, bahkan memberi hidup pada dirimu, menitipkan hidup pada dirimu, semuanya kamu abaikan dan kamu mengatasdirikan aku. Allahmu kemana? Tuhanmu yang sudah menitipkan daya, kekuatan, hidup dan semua instrumen dalam dirimu, kamu kemanakan? Kenapa Tuhanmu tidak kamu dudukkan raja di hatimu? Ayo. Ini kalau yang ketiga ini tidak teman-teman amalkan di hati dan pikiran, susah teman-teman. Susah kita untuk masuk zona mendapat buah tauhid itu susah. Kalau tidak percaya amalkan. Pasti akan mental terus. 70 tahun Islam, 60 tahun Islam, 40 tahun Islam, 50 tahun Islam. Ya tetap aja nggak paham Allah. Allah yang mana yang kamu maksud? Allah yang mana? Karena ukuran Allah itu sejatinya di hatimu dan pikiranmu sendiri. Sebagai konsekuensi real la ilaha illallah. Itulah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Paham insya Allah? Syarat untuk laku tauhid ada 3. Ya. Totalitas rasa dan kesadaran Allah. Yang kedua, kosongkan rasa dan sadar selain Allah. Yang ketiga, jangan sampai diri melihat diri. Tapi balik diri mengembalikan, menyandarkan bahwa semua perbuatan baik hakikatnya milik Allah. Rahmat Allah, fadl Allah, izin Allah, taufik Allah, hidayah Allah, inayah Allah, kekuatan Allah, daya Allah, hidupnya Allah yang dititipkan pada diri kita. Dan kita diuntungkan dengan ini semua. Hatimu duduk kosong dan tidak pernah ada lintasan rasa dan kesadaran. Aku sudah berbuat baik, aku sudah berjasa, aku sudah tidak ada lagi. Duduknya hati dan pikiran dalam setiap praktek kebaikan yang seperti inilah teman-teman. Ini sejatinya makna la ilaha illallah. Ini sejatinya makna asyhadu alla ilaha illallah. Yang harus kita buktikan real dalam setiap nafas kita. Dalam menjalankan semua syariat yang ada dalam Quran dan hadis. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Sekarang saya tanya sederhana. Ada orang tua ngopenin anak. Ngopenin anak. Capek toh orang tua ngopenin anak itu. Tapi di hati pikirannya, saya yang ngopenin, saya yang didik, saya. Egonya tebal sekali, kuat sekali. Praktek seperti ini, sejatinya dia sudah mengamalkan tauhid, sedang mengamalkan tauhid apa tidak? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Sedang mengamalkan tauhid apa tidak? Tidak. Belum mengamalkan tauhid. Karena dia masih tinggi egonya di hadapan Allah. Benar, apa salah Ustadz? Proses spiritual. Gak usah nyala-nyalain. Bahasanya proses spiritual. Oke. Bisa dimengerti ini? Contohnya banyak, nanti akan kita bahas satu persatu secara detail biar teman-teman paham. Ya, dah. Oke, Mas Ulum, kembali ke layar Mas Ulum. Jam berapa? Ya, oke. Nah, itu tadi penegasan dari yang lalu yang trouble ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap. Ini nanti teman-teman, ini pengantar dasar. Nanti kurang lebih 2 tahun ke depan akan kita bahas detail, masuk yang jauh lebih dalam setiap kajian. Nah, gitu loh. Ya.
Panjang, ilmu ini sangat panjang sekali. Karena butuh kejernihan hati, pikiran, dan kajiannya menyangkut hati yang dalam-dalam sana. Sehingga butuh perjalanan yang panjang. Nah, sejalan itu juga, insya Allah nanti teman-teman akan diberi amalan-amalan bagaimana biar laku tauhid itu cepat masuk pada zona kesempurnaan. Itu ada amalan-amalannya. Sehingga ketika kita ngamalin sholat, zakat, puasa, haji, umroh, semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang-larang oleh Allah, duduknya hati dan pikiran benar-benar ideal sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, panjang belajar ini panjang. Mungkin untuk sementara ini saja dari penguatan dari saya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan tentang muqaddimah makna tauhid, syahadatut tauhid ini, dan bagaimana cara mendudukkan hati dan pikiran hubungannya dengan laku tauhid ini, kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu kurang lebih berapa ya, 15 sampai 20 menit. Ya, kita persilahkan bagi teman-teman. Mangga, fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Mangga. Ustadz, saya mau tanya, misalnya kalau hati kita kan memang harusnya selalu terikat dengan Allah dan selalu ingat Allah gitu. Tapi kadang-kadang hati kita lupa akan Allah gitu, atau kita melakukan perbuatan maksiat gitu yang tidak disukai Allah. Terus tapi kita taubat. Tidak melakukan lagi, minta maaf kepada Allah. Kalau misalnya sama orang, kita minta maaf sama orangnya dan berjanji tidak melakukan lagi. Tapi ternyata itu tobat sambel aja gitu. Gitu lagi. Jadi kayaknya rasanya kok gini sih gitu ya. Ada rasa putus asa gitu. Bagaimana itu? Ya, teman-teman, selama kita ini jadi manusia, umumnya manusia ya tobatnya tobat sambel. Tahu tobat sambel ya? Oh, pedas nanti ngulangin lagi ya. Oh, pedas ternyata dibalik pedas enak. Ini perjalanan spiritual, teman-teman. Jadi tidak ada satu orang pun anak manusia begitu salah langsung ditutup astagfirullah, istighfar, habis itu sempurna 100%. Lah, tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena semuanya akan bersumber dari hati dan pikiran kita. Selama hati masih dalam perjalanan menuju kesempurnaannya, pasti bocor-bocor itu akan terus berlaku pada diri kita. Dan memang begitu irama manusia. Kecuali Nabi jangan diomong. Nabi terus oleh Allah dikawal dengan kuat sekali. Kalau kita yang ngawal siapa? Mak lampir ya. Iya, kalau potongan kita ya begitu. Ya, memang kita didudukkan di makom awam umumnya orang. Ya, tapi lumayan toh. Saat salah maksiat, terus ada rasa salah. Itu aja Allah udah sewenangnya ampun. Ngerti? Jadi Allah itu paling suka orang salah ngerasa salah. Allah paling benci rajin ibadah tapi ngerasa suci. Ada atau yang rajin ibadah ngerasa suci? Ngerasa paling masuk surga, ngerasa itu mah tambah pertama kali masuk neraka yang begitu-begitu. Kenapa? Karena hatinya sombong, paham apa tidak? Hatinya sombong, belagu. Wah, sukanya ngerendahin orang dan memutuskan dirinya bersih, suci. Allah paling nggak suka orang begitu. Yang keadaan hati dan pikirannya begitu. Jadi mohon maaf teman-teman. Nikmati saja hidup ini. Jalan terus saja. Tapi saat dirimu berbuat maksiat dan dirimu dibuat oleh Allah ngerasa salah dan sudah minta maaf, itu sudah cukup teman-teman. Bisa dimengerti? Tapi ada perasaan kok ngulang lagi gitu. Ya, kalau nggak ngulang lagi, iya teorinya Ustadz ngomong enak, langsung ya taubatan nasuhanya. Ustadznya sendiri aja nggak begitu aslinya, paham apa enggak?
Memang teorinya begitu, teori syariatnya. Tapi fakta hakikatnya mengendalikan diri inilah tidak semudah itu. Kenapa? Karena hati dan pikiran masih sedang dalam proses terus menuju pembersihan menuju kesempurnaan. Teman-teman, saya kasih tahu begini nih, bahasa sederhana. Siapapun kalau masih duduk di Islam, pasti hati masih berantakan, pikiran masih berantakan. Tapi itu proses. Kalau Islamnya semakin bermakna dengan duduknya, pondasi tauhidnya, maka dari Islam masuk ke iman. Jadi Islam dulu baru diberi iman oleh Allah dalam hati dan pikiranmu. Iman itu hati dan pikiran yang selalu bisa lurus ke Allah. Itulah hakikatnya iman. Kalau hati dan pikiranmu oleh Allah sudah benar-benar dibuat kuat lurus ngadepnya ke Allah, itu nanti yang akan ngusir kejahatan demi kejahatan tuh itu nanti. Oke, yang biasanya sehari bohong 10 kali, tinggal sekali itu nanti itu jadi berkurang semua. Yang biasanya seminggu sombong 10 kali, tinggal 2 kali, lumayan toh. Itu efek keislaman yang sudah berbuah keimanan. Ini proses teman-teman. Proses tangga spiritual. Duduknya di Islam terus, ya nggak maju-maju sampai mati. Maka bagaimana biar Islam ini dijalankan dengan tauhid pondasinya? Kalau Islamnya duduk pada pondasi tauhid, Islamnya akan diberi buah. Buahnya Islam namanya iman. Iman itu bersihnya hati dan pikiran yang sudah mulai lurus kuat kepada ngadepnya kepada Allah. Iman itu rasa. Iman itu sadar. Percaya itu adalah dimensi dari sadarnya sadar dan rasa. Gitu loh teman-teman. Kok Allah pengen membersihkan dirimu lagi. Dari iman dirimu akan dimasukkan zona lebih atas. Namanya ihsan. Oke. Kalau Allah sudah memberi ihsan pada dirimu, 24 jam hatimu, pikiranmu langsung kelihatan ngadep Allah terus. Nah, ini nanti maksiat itu minggir oleh Allah, dipinggirin semua teman-teman. Yang biasanya suka marah akan dihilangin suka marahnya. Yang biasanya nggak sabaran akan dihilangin nggak sabarannya. Jadi suka sabar, mudah mengerti. Oke. Yang biasanya suka yang negatif-negatif, di sini akan dihilangin semua oleh Allah. Karena sudah masuk dari iman, masuk ke zona ihsan. Karena hati dan pikiranmu ngadepnya Allah udah kuat dan tensinya 24 jam sudah tinggi. Kalau ngadepnya ke Allah sehari semalam baru 1 jam, 2 jam. Ya potongannya potongan kita begini. Tobat apa tadi? Tobat apa tadi? Tobat apa tadi namanya? Ya pedes apa namanya? Tobat terus ngulangi lagi. Memang begitu irama secara umum. Tapi bahasa syariat jangan mengulangi ya. Dan itu memang harus begitu. Nasihat, sosial, logika, pendekatan syariat jangan sampai memang harus begitu. Tapi fakta di hati dan pikiran tidak semudah itu. Nah, ini tergantung perjalanan spiritual kita sampai mana. Baru masuk Islam, maksudnya baru menjalankan Islam, itu pun pondasi tauhidnya benar apa tidak, udah berbeda di hati kita masing-masing. Kalau Islamnya oke, pondasi tauhidnya oke, dimasukkan Allah ke iman, imannya sudah oke, masuk ke ihsan, tentunya semakin sempurna semuanya. Semakin sempurna keadaan hati pikiranmu. Kalau hati pikiran semakin sempurna, kehidupan 24 jammu pasti akan banyak menuju kepada kebaikannya kepada Allah. Nah, seperti itu. Itu prosesnya begitu nanti, Bu ya. Nggak perlu kecil hati, nggak perlu kecil hati. Itu sebuah proses.
Itu sebuah proses. Ya. Pokoknya bahkan Allah pernah bilang begini, kalau tidak ada umatku di dunia ini yang berbuat maksiat dan minta maaf pada aku, tak matiin semua umat saya ini. Oke? Coba nanti cari hadisnya Qudsi. Kalau tidak ada manusia yang berbuat maksiat dan minta maaf kepada aku, tak matiin semua. Ngerti nggak maksudnya Allah? Ngerti maksud Allah? Ya, mati. Iya, lo nggak begitu maksudnya. Maksudnya emang maksiat itu sejatinya irama kehidupan. Harus terjadi pada dirimu. Jangankan kita, wong nabi-nabi aja oleh Allah diuji begitu kok. Nabi Musa bunuh orang, ya toh? Ya apa enggak? Nabi-nabi punya sejarah ini sendiri-sendiri kok. Apa artinya? Yang nabi aja begitu, apalagi potongan kita. Iya. Gitu loh teman-teman. Itu proses spiritual. Nggak usah dibawa berlarut-larut. Tapi yang penting teman-teman secara syariat sudah ada usaha. Pengen tidak berbuat maksiat ini. Tapi menghindar kok susah. Ngomong aja kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ada niatan untuk keluar dari maksiat yang ABC ini ya Allah. Pengen. Tapi kok faktanya begitu susah kata Allah. Terus Allah tersenyum. Emang gue tahu, paham nggak? Ya, gue tahu. Itu memang belum saya tolong. Ya, tapi kamu sudah bagus, sudah mau lapor. Ya, oke, saya suka sama ente. Saya suka, bagus ini. Nah, dia nangis-nangis ya Allah. Saya susah menghindari maksiat ini ya Allah. Kata Allah, Allah sambil senyum kali ya. Emang yang buat gue, saya belum nolong ente, ngerti nggak? Nunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang tepat. Kamu harus terus menyempurnakan perjalanan spiritualmu. Sehingga kamu kenal dirimu. Dan kamu juga kenal siapa aku. Nah gitu. Itu namanya perjalanan spiritual. Nikmati saja, nikmati. Yang penting Bu siapa tadi sudah didudukkan Allah benar. Sudah ngerasa sedih, ngerasa salah, minta ampun. Kepleset lagi. Yang ngerasa sedih, salah lagi. Alhamdulillah itu. Kok waktu ngerasa sedih, salah mati. Mati yang husnul khotimah. Karena sudah bersikap benar dari kejahatan, maksiat yang dibuat. Begitu. Bisa dimari? Ya, oke. Ya. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Terima kasih Ustaz. Ya, yang lain? Pak Kiai izin bertanya. Ya, mangga. Kadang kita nih suka ngelihat sekarang ini banyak orang yang maksiat atau ngelakuin kejahatan. Terus kadang kalau diingetin tuh bilangnya kita malah yang panitia surga seperti itu. Iya. Bagaimana cara kita ngingetin ke beliau-beliau itu dan bagaimana supaya ngilangin gondok di hati kita itu. Iya, oke. Terima kasih. Kita ini sebetulnya hanya ditugasin oleh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Teman-teman, Nabi kita Muhammad pernah ada rasa agak gimana gitu. Karena merasa tidak bisa mengimankan orang terdekat dari keluarganya. Langsung disentil oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, ente nggak akan bisa memberi petunjuk iman pada orang yang kamu paling cintai pun di dunia ini. Kamu jangan ngerasa wah sok, kata Allah. Nabi ditegur kok oleh Allah kok. Tugas kamu hanya ngajak, monggo, ayo, mari. Mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah. Karena yang kalau mau berarti Allah beri hidayah. Yang hebat bukan kita yang ngingetin. Tapi Allah bersamaan kita tadi memberi hidayah. Kok enggak mau diingetin. Tambah panitia surga kita. Ya kita jangan tersinggung. Oh gitu aja kok tersinggung toh ya. Iya. Iya toh? Iya. Mau alhamdulillah, enggak mau alhamdulillah. Urusan ente sudah selesai dengan Allah. Tugas dakwahmu sudah selesai. Dalam pengertian kamu sudah enggak dituntut oleh Allah, tapi tetap terus diingetin, nyari waktu yang tepat.
Dengan prinsip mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah. Mau hidayahnya Allah, belum mau, Allah belum beri hidayah. Sehingga dirimu nggak ngerasa hebat. Bisa dimengerti? Paham? Ya, bahkan dalam beberapa ayat Allah relatif nyentil Nabi. Kamu kalau dakwah jangan kasar Muhammad. Kalau sampai kamu kasar omonganmu, sikapmu, langfaddu min haulik. Mereka lari dari kamu. Jadi Rasul juga banyak diajari tata cara ngerangkul orang. Tata cara untuk menjadi marketing Islam. Kamu harus banyak senyum, ngomong yang sopan. Memang marketing kan begitu toh. Masa dakwah marah-marah. Ya toh jelek-jelekin, itu mah bukan dakwah namanya. Nah, itu mah ngajak ke neraka namanya. Enggak boleh. Rasul dilarang oleh Allah kok. Tidak boleh kamu dakwah ngomong kasar. Kalau kamu ngomong kasar kata Allah, langfaddu min haulik. Semua akan lari dari kamu dan mereka memandang Islam agama yang kasar. Padahal agama hakikatnya adalah kedamaian, ketentraman, kesejahteraan batin. Oke, tidak ada paksaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Rasul banyak diajarin etika oleh Allah dalam hal hubungannya dengan dakwah. Kalau Rasul begitu, masa kita mau lebih dari itu? Ya jangan dong. Ya silahkan berdakwah. Tapi jadi dakwah itu prinsipnya marketing kebaikan. Dengan prinsip mau alhamdulillah, enggak mau alhamdulillah. Sehingga diri kita enggak, kalau toh mau enggak sombong, kalau enggak mau enggak kecewa. Paham ya? Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Ya, silakan. Ustadz, gini, dalam hidup itu kan silih berganti ujian dan cobaan. Iya. Tetapi kalau Allah itu kan memberi instrumen di dalam hati kita berupa nurani. Benar. Nah, sekarang kalau kita menyikapinya begini, apapun yang terjadi, semua itu atas izin Allah. Iya. Sehingga baik buruk disikapi dengan ya lillahi ta'ala ajalah gitu. Iya. Artinya selalu berbaik sangka kepada Allah gitu. Iya. Oke. Dengan antara lain mendengarkan hati nurani kita gitu. Apakah kita melangkahnya ke depan, ke samping atau ke belakang? Iya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, sementara sudah bagus. Ya, ikutin hati nurani, sementara sudah bagus. Nanti ke depan kajiannya kita perdalam panjang lebar. Sementara kesimpulannya sudah bagus. Ikutin hati nurani. Ya, Rasul ngajarin pada kita, kalau ada apa-apa, tanyalah pada dirimu sendiri. Is'al binafsik. Maksudnya, tanya pada ada apa suara di hatimu, di jiwamu sana. Nah, nanti kalau kita akan belajar di dalam hati ada basirah, ada dhamir, ada fuad, ada sir, ada latifah rabbaniyah. Nanti kapan-kapan dibahas. Sekarang nggak perlu bahas itu. Yang penting saya hanya ngasih rambu-rambu, itu sudah benar. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Yang lain kita persilahkan. Masih ada waktu dikit. Yang lain? Kalau tidak ada, saya garis bawahi lagi. Teman-teman yang ikut pengajian Tazkiyatun Nafas ini, ayo bareng-bareng. Quran kan sudah merintah, hadis sudah merintah. Kita semuanya menguatkan bareng-bareng ayo. Orang yang ingin menuju pada Allah, salah satunya harus menggunakan malam menjadi waktu untuk selalu sowan pada Allah. Untuk bermesra-mesraan dengan Allah. Itu perintah Quran. Itu perintah hadis. Ayo bareng-bareng rame-rame kita jalankan. Yang masih bolong-bolong nggak apa-apa. Itu proses. Oke? Tapi dari malam ini ayo saya ngajak nih. Walaupun yang kita pelajari belum banyak. Ayo minimal setengah jam sebelum subuh, paling medit 20 menit sebelum subuh, paling medit itu.
Ayo bangun tahajud berapa seikhlasnya. Yang penting ikhlas, bukan banyak-banyaknya. Syukur banyak ikhlas itu bagus. Ikhlas. Setelah tahajud, nanti kapan-kapan kita kasih amalan-amalannya. Ya. Sekarang tahajudnya dulu, ayo bangun tahajud. Tahajud berapa rakaat, witir. Setelah itu duduk plek, baca syahadat tadi dengan penuh penjiwaan tadi. Sekali, 3 kali, 2 kali, monggo seikhlasnya. Terus diikuti baca La ilaha illallah. Terus dalam hati Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama kalimat tauhid tapi redaksinya la ilaha illallah. Bacanya sama, total penuh penghayatan, penjiwaan, totalitas. Oke. Bisa dimengerti? Kalau ada yang nanya, itu ngapain tuh mata dipejam-pejamin? Nggak usah diladenin teman-teman. Ini urusan cinta kita dengan Allah. Urusan rasa. Urusan kesadaran. Biar kita bisa total ke Allah. Oke, ngeladenin yang nggak penting-penting begitu. Jadi nggak pintar semua kita. Oke, pejamin mata. Tunjukkan dirimu total ke Allah. Lewat rasa sadar tadi. Sekali boleh, 3 kali boleh. Usahakan yang ganjil. 5 kali, bagus. 7 kali, luar biasa. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali hanya Allah. Harus terus kita masukkan ke relung hati yang dalam. Kepikiran yang paling dalam. Penuh totalitas penjiwaan. Coba nanti teman-teman amalkan, rasakan nanti. Apa perkembangan spiritualnya di hati dan pikiranmu. Nanti akan dijawab sendiri oleh Allah. Tapi yang total benar. Penuh penjiwaan. La-nya dipanjangin. Rasul ngajarin sampai 6 harokat. Sampai 6 harokat. Berarti 3 ketuk. La ilaha illallah. Semua la-nya panjang. La yang awal panjang sampai 6 alif. 6 harokat. Kemudian ilahnya panjang. La Allahnya yang terakhir juga panjang. Itu kata Rasul. Kalau Allah mau berkehendak, cukup 1 aja. Dirimu ikhlas total, ridho total. Sudah cukup untuk mengentaskanmu dirimu dari neraka. Paham? Makanya diamalkan. Oke? Siapa tahu Allah suka dengan lantunan ikrar kita tiap malam habis tahajud itu. La ilaha illallah. Hilangkan semua apa yang ada di hati dan pikiran. Hanya total wujudnya rasa dan sadar Allah di hati dan pikiran. Biar kalimat tauhid yang kita ikrarkan benar-benar penuh bermakna. Penuh kesucian. Penuh ketulusan. Penuh komitmen. Penuh rasa. Sehingga melangkah dalam mengarungi bahtera kehidupan akan selalu terbimbing oleh pondasi tauhid. Itu saja mungkin teman-teman. Malam ini cukup ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang tahajudnya masih bolong-bolong, ayo mulai jangan bolong-bolong. Ya, apalagi belum pernah tahajud Ustaz. Enggak apa-apa. Sekarang ayo dimulai. Saya masih muda Ustaz, masa tahajud? Wah, itu mah memang tahajud nunggu tua gitu ya, nunggu mati ya. Pertanyaannya, kenapa Ustaz harus tahajud, teman-teman? Banyak rahasia Allah yang disimpan di zona waktu tahajud, teman-teman. Oke, saya sampaikan ke teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas. Banyak rahasia-rahasia Allah yang diberikan pada zona-zona jam tahajud. Oke. Dah.
kajian dalamnya nanti kapan-kapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.